Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Widya Arya Pangestika. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tahun angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi apa saja yang saya dapatkan pada latihan kepemimpinan pertama yang saya laksanakan 3 hari berturut-turut dari tanggal 16, 17, dan 18. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke pembahasannya. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia atau biasa disebut IMAPKIN. IMAPKIN merupakan sebuah organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah resmi di DIKTI pada Desember 2007 di Jakarta. IMAPKIN sendiri merupakan forum silaturahmi antar mahasiswa bimbingan dan konseling seluruh Indonesia dan juga sebagai wadah pertukaran informasi dan pengalaman agar memperkaya keilmuan tentang bimbingan dan konseling. Selain itu, mereka juga aktif mengkaji berbagai situasi dan isu-isu yang berada di masyarakat. IMAPKIN juga berfungsi sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan forum resmi untuk mengkaji segala macam isu penting yang berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling. Salah satunya adalah perencanaan yang strategis untuk mewujudkan tujuan internal dan eksternal organisasi ini di tataran daerah, pusat, maupun wilayah. Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan manusia IMAPKIN agar organisasi ini berjalan dengan optimal dan memperkokoh eksistensinya di dalam masyarakat dan juga di pemerintahan. IMAPKIN ini berlandasan kepada 2 hal, yaitu yang pertama adalah pengabdian dan yang kedua adalah harapan. Pengabdian ini diartikan sebagai pengabdian kita kepada organisasi, seperti kita meluangkan waktu kita, tenaga, pikiran untuk memperjuangkan organisasi ini dan membuat organisasi ini selalu maju. Sedangkan untuk harapan itu sendiri terjadi apabila kita sudah memberikan pengabdian kepada organisasi ini, di mana diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga organisasi ini bisa berjalan dengan sangat baik. Lalu di IMAPKIN kita juga bisa mendapat berbagai macam manfaat seperti tiga unsur utama seperti habit, passion, dan juga akses. Habit ini terjadi karena banyaknya aktivitas-aktivitas di IMAPKIN, terutama aktivitas positif yang membuat kita terbiasa dengan habit yang positif. Sedangkan untuk passion, karena banyaknya program, kita dapat mengikuti berbagai macam program IMAPKIN yang membuat kita menemukan passion kita, apa yang kita mau, apa yang kita suka, dan apa yang kita minati. Sedangkan untuk akses, karena banyak sekali anggota IMAPKIN dari seluruh Indonesia, membuat kita mengenal banyak sekali orang dan memiliki akses untuk memiliki jaringan yang lebih luas lagi. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu public speaking. Public speaking adalah presentasi yang dilakukan oleh pembicara di depan para audiens, atau lebih familiar disebut sebagai berbicara di depan publik atau di depan umum. Tujuan dari public speaking itu sendiri ialah berusaha memberikan informasi dan mempengaruhi para audiensnya. Public speaking memiliki 10 komponen di dalamnya. Pertama, adanya pembicara atau public speaker yang akan memberikan informasi. Yang kedua, adanya pendengar atau audiens. Ketiga, adanya informasi yang akan disampaikan kepada para audiens. Yang keempat, adanya saluran komunikasi untuk mengkomunikasikan informasi tersebut kepada audiens. Yang kelima, terjadinya stimulus. Yang keenam, konteks. Ketujuh, terjadinya sebuah dampak. Ke-8, adanya feedback dari para audiens. Ke-9, adanya gangguan. Ke-10, komunikasi antar anggota terjalin. Public speaking sendiri juga memiliki banyak jenis. Pertama,
jenis informatif, di mana pembicara memberikan informasi yang sangat berguna untuk para audiensnya. Biasanya kita temui di seminar-seminar. Yang kedua adalah persuasif, di mana pembicaranya berusaha untuk mempengaruhi dan merubah opini para audiensnya. Biasanya ini dilakukan oleh partai-partai pada saat ada agenda pencoblosan untuk menarik para audiens memilih mereka. Yang ketiga adalah jenis aksi, di mana si pembicara berusaha untuk mempengaruhi audiens mengikuti aksi. Biasanya kita temui pada aksi-aksi demonstrasi yang biasanya melakukan orasi seperti itu. Yang terakhir adalah jenis menghibur, di mana si pembicaranya berusaha untuk menghibur dan mencairkan suasana. Biasanya bisa kita temui di tempat-tempat atau acara-acara non-formal seperti stand-up comedy. Nah, public speaking juga memiliki alurnya sendiri. Pertama itu alurnya adalah canalizing ideas, di mana pembicara berusaha memilih informasi apa yang akan nanti ia sampaikan kepada para audiens. Yang kedua adalah planning design, di mana ia akan memilih atau mencari tahu tata cara yang pas untuk menyampaikan informasi kepada para audiens. Selanjutnya adalah mapping your route, di mana ia merencanakan kerangka penyampaian informasi yang akan dia sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah acquiring knowledge, di mana ia berusaha untuk menambah isi sesuai dengan tujuan si pembawa atau pembicara. Tujuannya apa, dia akan menambah isi pesan tersebut agar lebih sampai kepada audiensnya. Nah, hal-hal yang mempengaruhi public speaking itu pertama adalah suara. Besar kerasnya suara itu tergantung dari bagaimana keadaan di lapangan dan juga seperti apa para audiensnya. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Yang ketiga, gaya bicara. Ini juga tergantung kepada fakta lapangan dan juga audiens yang datang, apakah itu ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak muda, itu bisa disesuaikan. Dan yang terakhir adalah pembendaharaan kata, di mana para pembicara harus bisa memberikan kata-kata yang bagus, sopan, lugas, dan juga jelas agar informasi yang disampaikan sampai dengan sempurna kepada para audiens. Untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu analisis SWOT. Sebenarnya analisis SWOT itu adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan juga threats, ancaman. Nah, untuk kekuatan dan kelemahan sendiri, biasanya ini terjadi karena ada dorongan faktor dari dalam atau internal. Sedangkan untuk peluang dan juga ancaman, biasanya ini datang dari faktor luar atau faktor eksternal. Nah, analisis SWOT ini sebenarnya bisa diartikan juga sebagai alat instrumental perencanaan strategis untuk membaca kemampuan dengan kerangka kerja, kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Sebenarnya analisis SWOT ini bisa kita terapkan di mana aja, terutama atau bisa digunakan untuk menganalisis diri kita, seperti kekuatan, apa sih poin plus yang ada di diri kita, apa sih bakat yang ada dalam diri kita yang bisa kita tunjukkan, itu bisa termasuk dengan kekuatan. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri adalah kita bisa menilai apa sih yang selama ini kita takutin, apa yang kita nggak bisa, yang selama ini kita sembunyikan, itu bisa menjadi kelemahan kalian gitu kan. Nah, untuk peluang dan juga ancaman ini tergantung bagaimana kalian bisa mengelola si kekuatan dan juga kelemahan ini. Peluang akan terjadi kalau kamu bisa mengelola kekuatan kamu, bakat kamu dengan baik, dengan optimal, sehingga kamu memiliki peluang yang besar. Seperti misalkan kamu memiliki bakat untuk menari, terus akhirnya kamu belajar terus menari, akhirnya peluangnya mungkin kamu bisa ikut acara-acara tari, lomba menari, sehingga kamu bisa mendapatkan banyak piala, banyak penghargaan, atau kamu bisa mendaftar di Wonderful Indonesia
perjalanan budaya ke seluruh dunia untuk memperkenalkan budaya Indonesia itu bisa menjadi peluang di diri kamu. Sedangkan untuk ancamannya sendiri adalah bagaimana kamu bisa memanage, kamu bisa mengatasi kelemahan kamu dengan cara kamu yang memaksimalkan si peluang dan juga kekuatan kamu, sehingga kelemahan kamu ini meskipun ada tapi tidak terlalu terlihat dan tidak terlalu berpengaruh untuk peluang-peluang dan juga kekuatan kamu. Analisis SWOT ini juga bisa digunakan di sebuah perusahaan atau mungkin kalian yang punya bisnis bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan bisnis kalian, penjualan produk kalian. Nah, analisis SWOT ini juga digunakan di dalam sebuah organisasi. Jadi organisasi itu juga pasti punya kelemahan, punya kekuatan, punya ancaman, dan juga punya peluang. Contohnya saja nih, untuk kekuatan sebuah organisasi, misalkan ternyata organisasi ini memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, yang banyak, tenaga yang banyak, pikiran yang berkompeten, dan juga anggota-anggotanya sangat loyal kepada organisasi sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan optimal. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri mungkin contohnya bisa seperti sistem birokrasinya yang buruk karena pemimpinnya tidak bisa mengayomi dengan baik, atau anggotanya yang tidak taat sama peraturan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk peluangnya sendiri adalah karena tadi di kekuatannya adalah sumber daya manusianya berkompeten, jadinya peluangnya adalah terjadinya sebuah kepercayaan satu sama lain dan juga kepercayaan di masyarakat karena sudah tahu anggota-anggotanya bagus-bagus, prestasinya bagus-bagus, kerjanya bagus. Itu bisa menjadi sebuah peluang juga sehingga dapat dipercaya. Sedangkan untuk ancamannya sendiri adalah bukan prioritas. Karena tadi di kekurangannya atau di kelemahannya adalah anggotanya yang tidak taat peraturan, bisa jadi ancamannya adalah para anggota itu tidak menganggap kalau organisasi ini sebagai prioritas, tidak ada loyalitas di sana, dan itu perlu diperhatikan agar organisasi tetap terus berjalan. Untuk materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu manajemen aksi. Menurut pengertiannya sendiri nih ya, manajemen aksi ini merupakan sebuah peraturan demonstrasi untuk mengatur para aksi agar tetap terorganisir dan juga sesuai dengan rencana. Diharapkan dengan itu tuntutan atau target yang dituntut dapat melakukan perubahan sosial dan juga menemukan solusi yang baik, seperti itu. Untuk esensi dari si aksi ini sendiri ialah sebagai bentuk kekecewaan dan juga advokasi mahasiswa terhadap kepentingan rakyat. Aksi ini juga nggak sembarangan. Aksi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap praaksi, yang kedua aksi, sedangkan yang ketiga adalah pasca aksi. Untuk praaksi sendiri ini dimana sebuah persiapan yang dilakukan untuk melakukan aksi, dimana yang harus disiapkan pertama adalah konsolidasi. Konsolidasi ini adalah untuk menyatukan visi, misi, tujuan, dan juga pemikiran antar anggota aksi agar tetap berjalan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri gitu. Yang kedua adalah kajian dan juga audiensi, dimana sebelum kita melakukan aksi, kita juga harus mengkaji nih isu apa yang sedang terjadi gitu. Jadi kita nggak sembarangan mendemokan sesuatu. Setelah melakukan kajian, barulah dilakukan yang namanya teknis lapangan. Teknis lapangan ini adalah mengecek tempat terjadinya aksi nanti ya. Biasanya ini dilakukan H-1 sebelum terjadinya aksi. Lalu setelah melakukan teknis lapangan, dilakukanlah pelaporan kepada pihak yang berwajib. Tujuannya agar aksi ini tetap dipantau oleh pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, seperti kepolisian, biar nanti kalau ada apa-apa itu ada yang membantu. Setelah melakukan pelaporan, barulah ditentukan isu dan tuntutan yang nanti akan kita sampaikan gitu, biar kita nggak salah-salahan, biar nanti kalau misalkan ada media nih yang meliput, kita nggak pelongo gitu, kita tetap ada lah gitu ilmunya, biar saat diberitakan masyarakat tuh juga tahu tuntutan apa sih ini, demo apa sih ini, jadi nggak kosong lah. Setelah melakukan
penentuan tuntutan, barulah dibuat perangkat aksi. Perangkat aksi ini pertama terdiri dari koordinator lapangan, orang yang mengatur segalanya yang ada di tempat aksi. Yang kedua adalah dinamisasi lapangan, di mana orang ini biasanya akan melihat situasi dan akan memerintahkan kapan waktunya para aksi maju dan mundur, seperti itu. Setelah itu harus ada orator. Orator ini adalah orang yang akan menyampaikan aspirasi, biasanya tuh yang suka ada di atas mobil sambil megang-megang toa. Dia yang akan membangkitkan semangat para anggota-anggota aksi untuk terus menyuarakan apa yang ingin disuarakan. Setelah itu adalah humas dan media. Tugas humas dan media di sini sebagai orang yang akan meng-up berita tentang demo ini ke masyarakat luas. Jadi yang tahu itu bukan hanya si para anggota aksi dan juga daerah yang sedang aksi aja, tapi orang-orang luar pun juga tahu bahwa ada aksi loh tentang ini gitu. Jadi lebih global masalahnya di up biar semua masyarakat itu tahu sedang terjadi apa. Setelah itu dokumentasi ini pasti bekerja sama dengan humas dan juga media, karena dokumentasi ini yang melakukan foto-foto di sana dengan menunjukkan situasinya kepada masyarakat nanti saat dipublikasi, seperti itu. Lalu adanya negosiator. Negosiator ini bertugas sebagai orang yang akan bernegosiasi dengan orang yang dituntut, misalkan kayak pemerintahan. Itu biasanya nanti ada orang yang melakukan negosiator kepada pihak pemerintahan gitu kan. Kita nanti dibawa masuk ke ruangan, nanti disitulah si negosiator itu akan berbicara kepada pihak-pihak pemerintahan untuk menyuarakan sebuah aspirasi dan juga menemukan jalan keluarnya seperti apa. Setelah itu pihak logistik. Pihak logistik ini adalah orang yang membantu seperti membagikan makanan atau minuman, ya semacam itulah. Lalu yang terakhir ada medis dan juga keamanan. Di sini mereka juga penting ya, karena kan kita nggak tahu aksi ini akan berjalan damai atau ricuh. Jadi kalau misalkan aksi ini berjalan ricuh dan ada yang keluka, ada yang butuh keamanan, kita punya pihak yang akan membawa terus obat-obatan, jadi bisa langsung diobati. Nah, setelah melakukan perangkat aksi ini, lalu dilakukanlah yang namanya agenda. Perencanaan agenda ini berisi tentang kapan aksi akan dilaksanakan, di mana aksi akan dilaksanakan, di mana titik kumpulnya, apa saja nanti agenda yang akan terjadi di lapangan, seperti itu. Setelah menentukan agenda, barulah ditentukan peralatan yang akan dibawa. Apa aja sih peralatannya? Peralatannya itu bisa berupa seperti bendera, alma mater. Alma mater itu penting ya, karena itu sebagai identitas kita sebagai mahasiswa. Jadi kita bakal tahu, oh ini alma mater dari kampus ini nih, dari kampus ini. Jadi lebih gampang untuk mengidentifikasi dia itu siapa. Lalu bisa juga toa, pengeras suara, karena itu dibutuhkan banget untuk orator. Meskipun sebenarnya mungkin dia bisa teriak, tapi tetap ya, apalagi kalau masanya banyak, itu lebih efektif menggunakan pengeras suara. Lalu ada banner atau poster yang berisi tentang kritikan dan juga aspirasi yang ingin disampaikan. Setelah itu yang terpenting adalah transportasi. Nah, setelah melakukan peralatan apa saja yang akan dibawa nanti, selanjutnya adalah penentuan titik kumpul. Titik kumpul ini beda ya sama titik lokasi aksi, karena titik kumpul lokasi aksi dan titik kumpul yang ini beda. Titik kumpul ini untuk mengumpulkan, sedangkan yang titik kumpul lokasi aksi ini untuk melakukan demo gitu. Jadi titik kumpulnya tuh bukan pas banget di tempat demo, tapi di lain tempat, nggak pas banget di tempat yang demo itu. Setelah melakukan praaksi, barulah nanti masuk ke tahap menjalankan agenda aksi, dimana agenda aksi ini dijalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi di saat praaksi ini. Nah, pada menjalankan agenda aksi ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah berkumpul di titik kumpul yang sudah disepakati, sudah direncanakan. Setelah itu mengumpulkan para anggota aksi, dimana
para anggota aksi ini kalau bisa itu sekalian aja di absen gitu, biar tahu siapa-siapa aja yang ikut aksi. Setelah mengumpulkan para anggota aksi, barulah kita berjalan bersama-sama dari lokasi titik kumpul ke lokasi aksi. Jadi nggak ada yang berangkat sendiri-sendiri, nggak ada yang pulang sendiri-sendiri. Jadi semuanya bareng-bareng bersama-sama. Setelah itu barulah pembukaan orasi. Setelah pembukaan orasi, dilanjutkan dengan agenda-agenda aksi lainnya seperti yang tadi orasi, melakukan orasi, dan juga mungkin ada yang mau membacakan puisi atau melakukan apa, itu nanti sesuai agenda yang sudah direncanakan. Setelah aksi ini selesai, bukan semata-mata karena selesai ini langsung pada pulang, tapi ada yang namanya pasca aksi, dimana pasca aksi ini pertama yang dilakukan adalah absensi. Kita nggak tahu ya, balik lagi kita nggak tahu aksi ini akan berjalan damai atau ricuh. Jadi absensi ini menurut saya ini sangat penting gitu. Jadi kita bisa tahu mana mahasiswa atau anggota aksi yang masih ada, mana yang kepencar, mana yang hilang. Jadi kita butuh banget absensi ini. Jadi kalau misalkan ada yang hilang atau yang terpencar, itu bisa langsung ditangani. Setelah itu melakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah evaluasi agenda aksi, apa aja yang kurang, apa aja yang udah pas, apa aja yang harus diganti, seperti itu. Jadi kalau ada aksi selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi. Setelah mengevaluasi, barulah timbul rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tentang evaluasi tadi. Lalu abis itu yang terakhir adalah kita harus bisa mendapatkan awareness dan juga interest dari masyarakat, sehingga kita tidak bergerak hanya sebagai mahasiswa, tapi kita juga mendapat dukungan dari masyarakat, karena bagaimanapun mahasiswa aksi untuk kepentingan masyarakat juga, seperti itu. Mungkin ini aja yang saya sampaikan ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita kan udah bahas banyak banget materi dari awal sampai sekarang ini kan, mulai dari IMAPKIN, lalu dilanjutkan lagi dengan public speaking, lalu ada analisis SWOT dan manajemen aksi. Nah, di materi yang kelima ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau keterampilan seseorang dalam membimbing, mengayomi, ataupun memimpin, baik itu orang lain, tim, maupun organisasi. Kepemimpinan ini juga memiliki banyak banget tipe, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 tipe aja ya. Pertama ada autokratik, yang kedua ada tipe karismatik, dan yang ketiga ada tipe paternatik. Untuk tipe yang autokratik ini biasanya dia memiliki citra yang galak, egois, otoriter, pokoknya hal-hal yang menakutkan lah, negatif. Sedangkan untuk tipe karismatik ini adalah seseorang pemimpin yang memiliki citra berkarisma, baik itu dari cara bicaranya, cara dia menasehati, cara dia tegas ya, bukan otoritas tapi tegas. Itu bisa aja dia memiliki semua itu, karisma itu yang membuat orang tuh tertarik sama dia, orang tuh mendengarkan dia, orang tuh melakukan apa yang dia perintahkan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada tipe paternatik. Tipe paternatik ini memiliki citra lebih ke bapakan, maksudnya itu lebih mengayomi dengan baik, ngasih tahu pelan-pelan, yang seperti itulah pokoknya. Lalu fungsi dari kepemimpinan ini apa aja sih? Kepemimpinan ini memiliki 2 fungsi. Pertama itu ada fungsi administrasi, lalu yang kedua adalah fungsi apa ya? Sebentar. Fungsi top management. Apa sih itu maksud fungsi administrasi? Maksudnya adalah si pemimpin ini mampu merancang atau menyusun sebuah administrasi baik dalam tim maupun di dalam organisasi, serta menyediakan fasilitas-fasilitas. Lalu untuk fungsi dari top management, di mana pemimpin ini bisa melakukan controlling, staffing, organizing, planning, dan sebagainya gitu. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik, biasanya adalah pemimpin yang memiliki sifat 3 hal. Yang pertama itu self awareness, dimana dia itu
tahu gitu, dia tahu diri dia itu seperti apa, dia tahu kelemahan dia tahu kelebihan dia paham bagaimana caranya dia gitu, dia punya cara sendiri, punya pemikiran sendiri, dan dia paham dengan diri dia sendiri. Kedua adalah self reflection, dimana dia memiliki gambaran diri dan juga ide-ide ke depannya. Jadi bisa dibilang pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa berpikir 5 langkah ke depan, 10 langkah ke depan, gak stuck di situ-situ aja. Pergerakannya tuh cepat, memikirkan masa depan. Dia udah punya planning, nanti akan seperti ini, nanti akan gini, dengan cara ini, seperti ini gitu. Lalu ada self regulation, dimana pemimpin yang baik biasanya juga dia tidak mudah ke distract, lalu dia juga dalam menanggapi sebuah masalah atau sebuah kejadian, kasus dan sebagainya, dia akan berusaha untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi dia tidak menghakimi, dia tidak hanya melihat atau mengambil dari kesaksian satu orang, dari sudut pandang satu orang, tapi dia berusaha untuk lebih melihat dari berbagai macam sudut pandang agar solusi yang akan dilakukan itu adalah solusi yang terbaik. Seperti itu untuk kepemimpinan. Lanjut untuk materi terakhir kita. Untuk materi kita yang terakhir pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik persidangan. Untuk definisi persidangan itu sendiri adalah suatu forum resmi organisasi di mana bertujuan untuk membahas suatu masalah dan mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan itu nanti akan dijadikan sebuah ketetapan. Nah, persidangan ini memiliki 3 jenis. Pertama itu ada sidang komisi, di mana sidang ini dihadiri oleh ketua komisi dan anggota komisi saja. Nah, untuk hasil keputusan dari sidang komisi ini sifatnya juga non permanen, di mana ini belum sah banget gitu, masih bisa dirubah lah. Nah, setelah dari sidang komisi barulah ke sidang pleno. Sidang pleno ini dihadirkan oleh seluruh peserta sidang, di mana menetapkan hasil dari sidang komisi tadi gitu. Hasil dari sidang komisi dibawa ke rapat pleno, ke sidang pleno, lalu disahkan di sana. Nah, di sidang pleno ini bukan cuma hanya mengesahkan hasil dari sidang komisi, tapi dia juga mengatur agenda untuk sidang selanjutnya, kayak apa yang akan mau dibahas, kapan, lalu membuat peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Setelah dari sidang pleno barulah naik ke sidang paripurna, di mana semua ketetapan yang dibahas di sidang pleno ini disahkan di sidang paripurna. Keputusan-keputusan yang udah disepakati di sidang paripurna ini kemudian akan dijadikan sebuah ketetapan di organisasi tersebut. Lalu, apa aja sih yang harus ada di dalam sidang? Pertama, yang jelas harus ada ketua sidang, orang yang menjalankan sidang, orang yang mengatur jalannya sidang. Yang jelas orang ini harus bijaksana dan juga adil. Uniknya di persidangan, ketua sidang itu harus berjumlah ganjil, entah itu 1, 3, 5, 7, 9, pokoknya nggak boleh genap, harus ganjil. Lalu selanjutnya ada peserta sidang. Ini juga nggak kalah penting ya. Peserta sidang ini harus mengikuti sidang karena peserta sidang ini memiliki hak suara, di mana nanti digunakan untuk mengambil keputusan. Selain itu, peserta sidang juga memiliki hak untuk bertanya, berpendapat, lalu minta penjelasan dan juga penolakan akan sesuatu. Dari peserta sidang juga ada yang namanya peninjau. Peninjau ini sebenarnya hampir sama dengan peserta sidang. Dia memiliki hak bertanya, mengeluarkan pendapat, menolak maupun meminta penjelasan. Namun bedanya di sini dia tidak memiliki hak suara gitu, hak suara untuk mengambil keputusan. Setelah itu ada yang namanya draft persidangan. Draft persidangan ini adalah satu dokumen yang dimana di dalamnya itu adalah hal-hal yang akan dibahas di persidangan. Jadi catatan-catatan biar nanti tidak ada yang terlewat untuk dibahas, seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya
Quorum lebih gampang pengertiannya itu seperti ini. Misalkan dalam organisasi itu ada 150 anggota gitu. 150 anggota. Nah, untuk terjadinya quorum atau syarat persidangan yang sah itu pertama harus dihadiri minimal setengah plus 1 dari jumlah peserta. Misalkan 150 orang, berarti sidang itu sah dan dapat dimulai ketika yang datang itu minimal 150 dibagi 2 itu 75, ditambah 1 76. Berarti yang harus datang ada 76 orang atau 76 anggota. Begitu pula dengan pengambilan suara ya, ketika tidak terjadi mufakat akhirnya harus menggunakan hak suara. Begitu juga dengan hak suara gitu, 75 plus 1. Lalu ada yang namanya itu notulen. Notulen itu adalah orang yang mencatat hasil sidang ataupun pendapat dan keterangan-keterangan yang dilakukan oleh peserta sidang maupun yang lainnya, dan menyimpulkan gitu apa yang terjadi di persidangan tersebut. Selain itu, persidangan juga memiliki ketentuannya tersendiri. Pertama itu adalah ketentuan penyerahan kepemimpinan. Ya, jadi maksudnya itu ketika ketua pertama tidak bisa melanjutkan persidangan, menjalankan persidangan lebih lanjut, itu ketua persidangan yang pertama itu bisa menyerahkan tugasnya ke ketua persidangan kedua. Lalu yang kedua ada ketentuan mengetuk palu. Jadi ada mengetuk sekali, ketukan sekali, ketukan 2 kali, ketukan 3 kali, dan ketukan berkali-kali. Untuk ketukan yang pertama itu biasanya untuk mengambil keputusan. Jadi saat ada keputusan itu biasanya diketuk gitu. Jika memang sudah mufakat itu diketuk sekali, dan juga untuk men-skors atau mencabut skorsing waktu dalam jangka waktu yang sebentar. Sedangkan untuk ketukan 2 kali adalah ketika ketua sidang melakukan skors atau mencabut skors waktu untuk jangka waktu yang lumayan lama, seperti untuk sholat, untuk makan, atau untuk yang lainnya. Lalu ketukan yang kedua ini juga berfungsi sebagai pengambilan keputusan akhir dari sidang. Itu biasanya menggunakan ketukan yang kedua. Setelah itu ketukan yang ketiga. Ketukan yang ketiga ini adalah mengartikan sebagai pembuka dan penutup sidang. Lalu yang terakhir ketukan berkali-kali. Ketukan berkali-kali ini diartikan sebagai peringatan untuk para peserta sidang yang datang untuk fokus dan kondusif saat terjadi di persidangan. Itu kan pasti mereka beradu argumen juga kan. Jadi kalau misalkan memang situasinya sudah lumayan riwet, situasinya udah tidak kondusif, nah ketua sidang itu bisa mengetuk si palunya itu berkali-kali untuk menenangkan para peserta, seperti itu. Nah, di persidangan ini juga memiliki banyak sekali istilah seperti walkout. Walkout itu adalah ketika peserta sidang keluar dari persidangan karena tidak setuju dengan hasil persidangan. Yang kedua ada yang namanya lobbying, di mana peserta sidang berdiskusi di luar sidang. Lalu ada voting. Voting itu pengambilan suara. Lalu ada opsi itu adalah usulan atau pendapat yang disampaikan. Terus deadlock itu ketika tidak terjadinya tidak ada hasil sidang gitu, tidak terjadinya mufakat, jadi mentok aja gitu di situ. Selain istilah-istilah tadi, di persidangan juga ada tata cara untuk melakukan interupsi gitu. Jadi nggak sembarangan kayak langsung nyerocos gitu, enggak, tapi tata caranya ada. Kita harus angkat tangan lalu bilang interupsi. Interupsi itu juga dibagi menjadi 4. Pertama, interupsi point of order. Kedua, interupsi point of information. Ketiga, interupsi point of privilege. Lalu yang terakhir ada interupsi point of clarification.
Yang pertama, interupsi point of order, dimana ini berarti kita ingin menyampaikan suatu pendapat pribadi gitu. Jadi kita kalau mau menyampaikan pendapat, kita angkat tangan lalu bilang interupsi point of order, ketua yang terhormat. Ketika sudah diizinkan untuk berbicara, baru kita berbicara. Lalu interupsi point of information, dimana kita mempunyai informasi lalu kita ingin menyampaikannya kepada ketua persidangan untuk dibahas di sidang tersebut. Sedangkan untuk point of clarification itu dimana kita ingin mengklarifikasi atau meluruskan sesuatu di persidangan tersebut agar tidak melebar kemana-mana gitu. Lalu yang terakhir ada interupsi point of privilege, dimana ini kita bisa lakukan ketika kita merasa tersinggung dengan kata-kata peserta lain, karena bagaimanapun juga di persidangan ini seperti yang tadi saya bilang pasti akan ada aja gitu yang bikin suasana tidak kondusif, yang bikin perasaan gak enak, yang bikin jengkel. Jadi kita bisa menggunakan hak tersebut. Nah, itu aja yang ingin aku bahas ya, yang ingin saya bahas di video kali ini. Semoga semua materi yang aku kasih, yang aku jelasin dari awal sampai akhir itu bermanfaat. Makasih juga udah menonton sampai selesai, and see you, bye.